Kalian tenang dan gak perlu panik. Biar gua sama anak gua yang ngadepin setan beginian, ya? Iya Pak Rungkat. Iya. Asal kalian tahu ya, gua yakin ini bukan setan sembarangan. Ini jin yang menyerupai manusia, yang pastinya bukan jin biasa. Tentunya yang ngadepin juga nggak bisa orang sembarangan. Dan kalian beruntung punya ketua RT yang bukan orang sembarangan. Paham? Paham. Bagus. Ayo, Yot. Iya, Pak. Ego banget lu jadi orang. Lu tahu nggak? Kadang yang paling serem itu bukan pas lu lihat hantu, tapi pas lu ngira udah aman, ternyata yang lu lihat itu beneran bukan manusia. Subuh itu Kampung Maja lagi heboh. Katanya ada sosok mirip Pak Jalil muazin lama masjid yang udah meninggal 6 bulan lalu, tiba-tiba nongol di halaman masjid. Warga yang baru datang buat sholat subuh langsung berhenti di tempat. Lampu masjid cuma redup satu. Dan di bawah cahaya kuning temaram itu ada pria berdiri. Pakaiannya coklat lusuh, mukanya pucet, jalannya pelan banget. Dari jauh, sumpah, wajahnya plek-ketiplek kayak almarhum Pak Jalil. Ada bapak-bapak yang langsung mundur sambil bisik, "Jin Pak Jalil datang lagi." Yang lain nyaut, "Pasti dia marah, kita jarang kirim doa." Suasana yang tadinya khusyuk langsung berubah panik, ribut, takut. Ada yang kabur ke rumah, ada juga yang ngintip dari balik pagar masjid sambil gemetar. Tapi ya, namanya juga Kampung Maja. Gak lama kemudian muncul sang pahlawan kesiangan, Pak Rungkat, ketua RT paling nekat sejagat Maja. Datang pakai senter besar, sarung dililit di pinggang, muka masih setengah ngantuk. Di belakangnya ada anaknya si Peyot yang kelihatan setengah ngantuk juga tapi masih sempat melesem. "Apaan nih ribut bagi-bagi?" katanya. Salah satu warga nunjuk, "Pak, lihat tuh, itu Pak Jalil." Pak Rungkat nengok. Cahaya lampu masjid bikin sosok itu kayak bayangan arwah beneran. Tapi bukannya takut, dia malah maju sambil nyorot senter ke muka orang itu. "Kalau bener lu Jalil, jawab, jangan cuma berdiri aja." Sosok itu ngangkat tangan. "Jangan disorot Kang, saya manusia juga, bukan hantu." Warga langsung pada diam. Suaranya jelas, gak berat, gak serak, gak aneh. Pak Rungkat matiin senter, maju dikit. "Mirip banget, tapi lu siapa?" Pria itu narik napas panjang. "Saya Jalil Kang, saudara kembar Jalil. Baru sampai subuh tadi. Dengar kabar adik saya udah gak ada, makanya langsung ziarah." Warga pada berbisik-bisik. Yang tadi takut setengah mati, sekarang malah lega dan ketawa. "Pantesan mirip banget. Gua kira arwahnya balik azan subuh," kata Mang Endang sambil garuk kepala. Pak Rungkat cuma ngangguk-ngangguk. "Warga Maja, denger baik-baik. Ini bukan jin. Ini Jalil, orang hidup. Kembarannya Pak Jalil. Jadi tenang, jangan bikin gosip aneh-aneh." Suasana pun mulai adem lagi. Orang-orang mulai nyalamin Jalil. Ada yang minta maaf, ada juga yang sok ketawa buat nutupin malu. Tapi di balik ketenangan itu ada satu hal yang mereka nggak sadar. Di belakang Pak Rungkat ada bayangan panjang, kayak bayangan orang berdiri. Tapi anehnya nggak ada tubuh yang memantulkannya. Mang Endang yang paling deket sama pintu masjid tiba-tiba berbisik lirih, "Pak, jangan gerak dulu." Pak Rungkat nengok. "Kenapa Ndang?" "Di belakang Bapak ada bayangan orang berdiri." Warga serentak nengok. Dan bener aja, bayangan tinggi, tegak, tapi arah cahayanya nggak mungkin bikin bayangan itu ada. JL langsung pucat. "Itu bukan bayangan saya Kang, sumpah bukan." Pak Rungkat pelan-pelan nengok ke belakang. Dan di situ berdiri sosok mirip Pak Jalil. Pakaiannya putih kotor, mukanya pucat setengah ketutup bayangan, matanya kosong ngeliatin mereka semua. Detik itu juga semua warga jerit bareng-bareng. "Ya Allah, itu Pak Jalil beneran!" Orang-orang langsung bubar kayak ayam dikejar musang. Sandal berterbangan, sarung nyangkut. Ada yang jatuh sampai nyusruk di halaman. Dalam beberapa detik, masjid yang tadi rame mendadak kosong total. Peyot narik tangan bapaknya. "Pak, ayo kabur juga." Tapi Pak Rungkat masih bengong. Wajahnya pucat, matanya gak kedip. Dia liatin sosok itu sambil bergetar. "Kalau benar lu, Jalil, lu mau apa?"
Sosok itu diam, lalu perlahan mundur, jalan ke belakang masjid dan hilang di telan kabut. Cuma suara jangkrik yang tersisa. Pak Rungkat akhirnya narik napas panjang. Peot, ternyata gak semua hal bisa dijelasin sama akal. Peot masih liatin kabut. Tapi Pak, tadi mukanya persis banget. Apa mungkin cuma bayangan? Pak Rungkat ngegeleng pelan. Kalau cuma bayangan, kenapa dinginnya masih kerasa sampai sekarang? Warga yang masih sembunyi di balik pagar pun diam. Gak ada yang berani ngedekat. Soalnya waktu matahari mulai naik, bayangan itu masih nempel di tembok masjid. Gak hilang. Dan buat pertama kalinya, Pak Rungkat, si ketua RT paling nekat semaja lari juga. Sandal copot, sarung mau jatuh, tapi dia gak peduli. Udah jelas itu bukan bayangan biasa, katanya ngos-ngosan. Peot cuma ketawa kecil di tengah ketakutan. Katanya, Super RT Pak. Pak Rungkat noleh dengan muka panik. Super RT juga manusia, Peot. Kalau lawannya arwah, ya mundur dulu, baru mikir. Dan sejak pagi itu, seluruh warga Maja sepakat. Gak ada yang mau ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Gue kira setelah kejadian itu, semua bakal balik normal. Ternyata enggak. Karena bayangan di tembok masjid itu gak pernah hilang. Bahkan makin lama makin jelas. Awalnya cuma samar, kayak bekas noda. Tapi tiap hari bentuknya makin kelihatan. Kepala, bahu, sampai siluet tangan yang seolah-olah lagi berdiri di posisi azan. Kayak masih nunggu waktu subuh. Warga Maja mulai resah lagi. Ada yang bilang itu cuma efek cahaya. Ada yang yakin itu pertanda. Tapi ada juga yang diam-diam mulai percaya kalau sosok itu belum benar-benar pergi. Pak Rungkat sempat maksa buat nyapu tembok masjid. Dia bawa ember, sikat, sama sabun cuci piring. Katanya kalau ini cuma kotoran pasti hilang. Tapi anehnya pas disiram air, bayangan itu malah makin gelap. Dan tiba-tiba udara di sekitar jadi dingin. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Peot yang bantuin sampai gemetar pegang ember. Pak, udah gak enak rasanya, katanya lirih. Tapi Pak Rungkat tetap keras kepala. Jangan takut Peot, ini cuma bekas air lembab. Tapi detik itu juga suara azan terdengar pelan. Pelan banget, kayak datang dari dalam masjid. Padahal waktu itu belum subuh, masih jam 10 malam. Suara itu lembut, tapi berat. Dan yang bikin merinding itu suara Pak Jalil. Warga langsung panik. Ada yang kabur, ada yang langsung nutup jendela. Tapi Pak Rungkat gak lari. Dia cuma diem ngedengerin sampai suara itu berhenti di kalimat terakhir. Hayya 'alal falah. Hening. Gak ada angin, gak ada jangkrik, gak ada apa-apa.